Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bilisan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak hanya itu, syukur bil arkan, yaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan segala amal ibadah kita, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang mana segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Segala perbuatan kita yang baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita lebih saling menyayang, kita saling mengasihi sesama. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain, kita tidak boleh menyakiti orang lain, yang mana jelas itu larangan Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang suka menyakiti orang lain, suka menyakiti saudaranya, suka mendolimi saudaranya, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah engkau orang yang muflis atau orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, orang bangkrut atau muflis ialah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya uang, dia miskin dan seterusnya. Nabi menjawab, itu adalah miskin dunia. Yang saya maksud adalah miskin akhirat atau bangkrut akhirat. Siapa orang yang bangkrut atau orang yang muflis? Yaitu orang yang datang di akhirat dengan membawa banyak pahala. Dia rajin sholat berjamaah di masjid 5 waktu, dia rajin bersedekah, dia rajin puasa, bahkan sudah haji dan mungkin umroh berkali-kali. Pahalanya banyak sekali, dia orang soleh. Namun dia pun suka menyakiti orang lain, dia suka berbuat zalim pada orang lain. Mungkin yang punya anak buah atau punya karyawan sering menyakiti karyawan atau anak buahnya, atau pada tetangganya, atau pada saudaranya. Dan nanti di akhirat orang-orang yang pernah disakiti, yang pernah dizalimi, nanti akan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta balasan atau minta agar dikembalikan apa yang disakitkan orang tersebut. Maka
pahala orang yang menyakiti tadi, yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, akan diambil oleh orang-orang yang pernah disakiti. Segala pahalanya akan diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti di dunia. Dan begitu terus, semakin banyak orang yang disakiti, yang mengadu pada Allah, maka akan diambil pahalanya, akhirnya habis pahalanya. Ketika pahalanya mereka sudah habis, dan juga masih ada orang yang masih menuntut untuk dikembalikan apa yang disakiti di dunia, maka dosa orang-orang yang disakiti akan diambil, diberikan pada orang yang ahli ibadah tadi. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang disebut orang yang bangkrut di akhirat. Walaupun mungkin di dunia dia kelihatan ahli ibadah, di dunia dia seolah-olah kelihatan dermawan, suka bersedekah, suka memberi, suka apa saja kebaikan di dunia ini dilakukan. Namun ketika hablum minan nas, hubungan pada manusia, sering dia menyakiti orang lain, bisa jadi dia bisa bangkrut di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kita jangan terlalu bangga dengan puasa kita. Kita jangan terlalu bangga dengan ibadah kita yang kita lakukan pada saat ini. Kita introspeksi diri. Marilah kita perbaiki hablum minan nas kita pada manusia, sesama manusia, lebih-lebih kepada saudara. Kadang kita kepada tetangga berbuat baik, pada teman kadang berbuat baik, tapi kadang pada saudara sendiri, saudara kandung, ini sering kita bermusuhan. Biasanya masalah warisan misalnya, ataupun masalah yang lain. Sering kadang antara saudara bertengkar, ataupun saudara bahkan tidak saling bicara hanya karena urusan harta. Maka marilah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita maksimalkan untuk kita berlatih diri, menempa diri. Hubungan kita baik pada Allah, juga kita harus berhubungan baik pada manusia. Karena kalau kita berdosa pada Allah, kita bertobat mohon ampun, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Namun kalau kita berbuat dosa pada manusia, pada sesama kita, kalau kita tidak minta ampun atau minta diikhlaskan, minta maaf pada orang yang kita sakiti, maka itu sampai di akhirat nanti dosa kita akan masih selalu bertumpuk dan bisa akan menjadikan kita muflis atau bangkrut di akhirat nanti. Inilah sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.